Nah, kan itu yang saya tawarkan sejak awal. Pertama transformasi, kedua repositioning. Repositioning itu artinya kalau dulu NU itu dengan deliberate harus saya akui, dengan sengaja mengkonsolidasikan leverage NU ini untuk mendukung capaian-capaian politik bagi aktor-aktor yang katakanlah dijagokan. Dulu jelas seperti itu, Pak. Nah, menurut saya ini tidak bisa diteruskan. Menurut saya NU ini harus dicegah untuk terus-menerus dikonsolidasikan demi tujuan-tujuan politik kekuasaan. Itu menurut saya. Dan itu yang saya tawarkan dulu pada waktu saya maju sebagai calon ketua umum. Berhasil apa gagal sampai pada titik Ya, saya harus bergulat karena isinya NU masih beragam kan. Saya harus bergulat dengan berbagai macam elemen, segmen di dalam NU. Tapi kurang lebih ini sudah berjalan. Sampai ke bawah. Karena dalam realitas di bawah ini bisa dicek juga dengan data-data statistik lah ya, bahwa basis NU itu secara politik sudah beragam sekali. Ya. Sudah beragam sekali. Ya, walaupun realitasnya mungkin kalau pengurusnya ya mungkin paling tidak separuh atau masih mayoritas masih berafiliasi atau punya hubungan batin lah dengan PKB mungkin. Tapi basis ini sangat beragam. Gus, itu saya tuh agak confused mendengarkan penjelasan ini. Jadi pada saat maju dan sebagai calon ketua umum, Gus Yahya itu mengajukan berbagai tawaran, salah satunya adalah kalau dibuat menjadi sederhana, membuat garis batas demarkasi yang jelas antara organisasi NU dengan partai politik. Iya. Tetapi kalau saya tidak salah dengar, tidakkah juga Anda terpilih jadi ketua umum atas sokongan dan dukungan dari para politik, di mana presiden waktu itu Pak Jokowi berada di belakang Anda? Partai politik yang mana? Tidak ada. No, maksud saya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi saya tidak tahu bagaimana Pak dianggap Pak Jokowi berada di belakang saya ya. Ya, karena sebetulnya justru sebelum saya terpilih itu saya nyaris tidak pernah bertemu Pak Jokowi dalam konteks Muktamar NU. Yang bertemu kan justru Kiai Said Akil Siraj. Justru di situ Pak Said Akil Siraj mengatakan di tempat ini, tempat jenengan itu mengatakan saya tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Ya, mungkin secara pribadi mungkin ya, tapi instrumen apa yang digunakan Pak Jokowi untuk itu? Nah, Pak Akbar bisa gali lah dinamika yang terjadi di Muktamar Lampung itu seperti apa. Ya. Instrumen apa saja yang bekerja. Itu bisa digali dan dilihat seperti apa detailnya gitu. Bahwa mungkin secara pribadi Pak Jokowi ya kurang positif lah sikapnya atau perasaannya kepada Pak Said, ya saya tidak bisa berkomentar gitu. Tapi kalau kemudian Presiden Jokowi mengerahkan instrumen pemerintahan untuk supaya saya jadi, nah itu harus didalami di dalam dinamika muktamar itu sendiri sebetulnya seperti apa. Karena kenyataannya saya betul-betul berkeliling dan bertemu dengan sebagian besar cabang-cabang NU untuk menyatakan ini. Dan saya katakan, saya memframe pencalonan saya itu bahwa saya ini mau melamar kerja. Dan kerjaannya itu ini, transformasi organisasi, repositioning, dan revitalisasi peran internasional. Saya katakan begitu dan saya jelaskan apa isinya semua. Itulah sebabnya maka saya ini tidak pernah berpikir untuk menjadi semacam pemimpin sosial politik misalnya. Saya tidak memframe fungsi saya di situ. Saya memahami fungsi saya ini sebagai pekerja organisasi yang berusaha menjalankan agenda-agenda ini ya dengan bergulat menghadapi berbagai macam realitas yang sudah ada dan memang tidak mudah. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa saya sekaligus minta konfirmasi ke Pak Ketum di tempat ini. Perbedaan Anda dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU hari ini, itu juga salah satunya dari itu tadi, cerita tentang bagaimana membuat garis batas itu ya? Iya. Oke. Dan saya memang tegaskan sejak awal gitu. Karena saya tahu bahwa ini lumayan
membingungkan, ya, lumayan membingungkan soal ini. Karena selama ini ya, Kiai Said Akil Sirot itu sebelumnya berkali-kali mengatakan bahwa NU itu ya PKB, PKB itu ya NU. Beliau sering mengatakan begitu sebelumnya. Nah, sementara saya menawarkan sesuatu yang berbeda. Nah, maka ya memang ada satu pertarungan, boleh dikata pertarungan yang memang harus dijalani terkait dengan ini. Ya, apa boleh buat gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini memang pilihan yang harus dibuat sekarang. Sebab kalau enggak, kemungkinan trajektori arah perkembangan NU ke depan itu sama-sama ya dalam pandangan saya tidak baik untuk NU dan tidak baik untuk Indonesia. Saya tidak ngerti proses apa yang akan panjenengan pilih untuk menjalankan program yang menurut saya hebat itu ya, membuat sebuah garis batas demarkasi istilah saya ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, apakah Anda tidak khawatir bahwa bisa saja hegemoni NU itu menjadi melemah di mata dan pikiran penguasa yang akan datang, di mana sebenarnya itu bisa dimanfaatkan tanda petik ya oleh NU untuk membesarkan organisasi yang hebat ini. Ya, NU boleh membesarkan organisasi ini, tapi kan tidak boleh mengincar pemanjaan oleh kekuasaan, tidak boleh menurut saya. Karena Indonesia isinya bukan cuma NU isinya. yang lain-lainnya juga berhak atas Indonesia. Tidak boleh NU kemudian mengincar kesempatan untuk dimanjakan oleh kekuasaan. Di situ itu reposisinya. Dan saya cukup lumayan berhasil sebetulnya dalam soal ini, karena sekarang sudah diikuti oleh seluruh jaringan struktur NU bahwa fungsionaris organisasi tidak boleh merangkap fungsionaris partai, gitu. Dan bahwa untuk bisa masuk menjadi pimpinan NU dia harus sudah lepas dari jabatan kepengurusan partai sekurang-kurangnya setahun sebelumnya. Ini berarti bahwa agenda untuk membuat satu konstruksi organisasi yang berjarak dengan partai ini sebetulnya berjalan. Ya. Tapi kenapa tanggung begitu, Gus? Kenapa hanya dengan partai politik standar etika itu diterapkan? Kenapa tidak dengan pemerintahan misalnya? Ya pengurus NU tidak boleh berada misalnya di pemerintahan. Ya, karena asumsinya kan kalau pemerintah kan harusnya imparsial, Pak. Oh, oke. Okay. Mungkin menteri-menteri itu jadi menteri karena partai, tapi kan dia tidak boleh jadi menterinya partai. Harus imparsial, dia harus menjadi menterinya seluruh rakyat Indonesia. Meskipun kenyataannya agak sulit ya. Ya, saya kira pemerintah harus sungguh-sungguh berupaya menegakkan prinsip itu. Kalau tidak, ya bagaimana gitu. Nah, karena asumsi-asumsi itu, maka ya oke lah kalau pemerintah, karena pemerintah itu secara normatif seharusnya imparsial. Ya. Maka ya tidak apa-apa kalau rangkap jabatan dengan benar. Itu pun tidak boleh kalau mandataris. Misalnya saya tidak boleh merangkap jabatan apapun di dalam pemerintahan, Rois Am dan ke bawah sampai ke bawah ketua dan Rois itu tidak boleh merangkap. Kalau sekjen boleh? Boleh, masih dalam ADRT masih dibolehkan. Ya nanti kan kita cek lagi sejauh mana ini menguntungkan untuk organisasi kan gitu kan. Ya itu saya kira soal katakanlah wacana dan perdebatan yang wajar dalam organisasi. Oke. Saya ingin memanfaatkan waktu secara optimal, Gus, karena saya merasa terhormat Anda datangi ke sini. Dalam masa kepemimpinan Anda ini ada banyak guncangan. Terakhir kemarin, yang kemudian juga ada orang datang ke sini berbicara soal itu adalah Anda mencoba untuk digusur. Maka terjadilah pertarungan luar biasa itu. Dilala orang yang dianggap berada di belakangnya dan atau menjadi salah satu figur di balik dari gerakan mendongkel Anda itu adalah sekjen Anda bersama dengan bendahara umum Anda. Apa yang terjadi dengan NU sebenarnya? Ya, seperti saya katakan, karena saya menawarkan transformasi dan benar-benar menjalankan agenda-agenda itu.
transformasi itu pasti harus melewati pertarungan, tidak bisa tidak. Karena transformasi itu asumsinya pasti ada hal baru yang harus diadopsi dan ada hal lain yang lama yang harus ditinggal. Nah ini kan butuh satu proses negosiasi tersendiri, ya. Dan apalagi ketika kemudian dalam posisi NU yang sampai hari ini seperti Pak Akbar sendiri bilang masih punya bobot politik di dalam konstelasi yang ada, campuran dari semua itu pasti menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ya, jadi saya menghadapinya sebagai sesuatu yang ya wajar terjadi dan harus dihadapi gitu. Karena ya, jadi ada ungkapan kalau orang Inggris bilang itu you ask for it gitu ya. Ya karena saya melakukan transformasi. Bahkan ketika saya bilang bahwa saya hanya mau jadi ketua umum, saya tidak mau maju jadi calon wapres, calon apalagi calon presiden, calon apa saya tidak mau. Itu banyak yang keberatan. Kalau ketua umum nggak pengen begitu, kita dapat bagian apa? Itu ada semacam itu. Bagaimana lagi? Tapi saya memang yakin bahwa ini pilihan yang harus diambil. Ya. Karena kalau tidak begitu, NU mungkin justru akan menjadi semakin kerdil. Ketika dia hanya melayani satu haluan politik saja, sementara basisnya itu saya sebetulnya luas. Ya, saya setuju soal itu. Ya kan? Kedua, kalau NU berhasil mengkonsolidasikan semua basisnya, yang kena bahaya justru Indonesia. Kita sudah punya contoh misalnya apa yang terjadi dengan India, ya di India dengan RSS itu kepanjangannya apa susah banget ya apa RSS itu dengan ideologi Hindutvanya yang kemudian membentuk partai politik namanya Bharatiya Janata Party itu tahu kemudian yang terjadi adalah kecenderungan yang luar biasa kuat untuk diskriminasi bahkan persekusi terhadap minoritas karena kekuatan identitas kelompok itu. Nah ini yang menurut saya harus dihindari. Dan karakter dari politik kekuasaan itu pasti menyeret ke arah sana. Karena pertarungan politik itu pasti meminta militansi, ya, meminta identifikasi yang tegas di antara kelompok-kelompok politik yang ada dan lain sebagainya. Artinya Anda ingin menjamin bahwa pada tahun 2029 nantinya NU tidak akan lagi seperti yang kita lihat hari ini, di mana mendekatkan diri dengan sangat-sangat istimewa atau didekatkan dengan sangat-sangat lengket oleh berbagai elemen-elemen kekuatan untuk memperebutkan kekuasaan itu. Katakanlah misalnya kalau Anda masih ketua umum, saya akan berusaha karena itu yang saya tawarkan, itu yang saya janjikan. Pasti saya akan berusaha, ya. Dan pertarungan itu pasti akan terjadi, sudah pasti akan terjadi. Nah, sisi lain dari positioning itu adalah bahwa NU ini karena dia punya jaringan struktural yang sampai ke bawah sampai ke tingkat desa. NU itu sekarang punya kurang lebih 7.000 kepengurusan di tingkat kecamatan dan 61.000 kepengurusan di tingkat desa misalnya. Kalau mereka ini bisa diorganisir dengan baik, dikonsolidasikan dengan baik, mereka bisa menjadi channel dari delivery agenda-agenda. Sehingga NU sebetulnya bisa membantu pemerintah, siapapun pemerintahnya. Ya, tapi kan pada titik itulah kemudian NU kadang-kadang gagal menjaga diri untuk kemudian tidak menjadi bagian dari kekuasaan ANSI itu. Ya, kalau godaan itu sudah dari dulu. Kalau godaan itu kan sudah dari dulu. Nah sekarang kan tinggal bagaimana disiplin organisasi. Makanya di samping semua yang kita lakukan, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan kader untuk menyadarkan kader ini loh pilihan kita. Gitu. Dan itu sudah berjalan. Sekarang kita sudah berhasil mendidik di pelatihan kader tingkat paling dasar itu lebih dari 150.000 kader. Di kader tingkat menengah, lebih dari 3.000 untuk memberikan mereka alternatif cara berpikir dari apa yang selama ini mereka. Dan pada tingkat Banser itu saya bisa melihat itu bagaimana mereka punya pelatihan itu sangat Oke, Gus, saya harus
menanyakan soal ini. Ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi sekarang dan oleh kawan saya Isla Bahrawi dinyatakan di sini dengan sangat telanjang adalah ini pasti ada kaitannya dengan panjenengan. Lebih jauh lagi ini adalah kaitannya dengan bagaimana menarik Anda turun dari kursi Ketua Umum PBNU, yaitu kasus yang sedang menimpa sahabat saya sih sebenarnya ya. Adanya panjenengan mantan Menteri Agama Gus Yakut gitu ya. Saya harus bertanya pada jenengan, apakah kisah yang dijelaskan oleh Cak Isla di sini itu seperti itu situasinya, di mana kemudian Anda harus menerima risiko seperti yang kemarin pertarungan di NU itu dan sekarang justru menimpa Mas Yakut. Saya boleh jawab semua saya kan ini. Monggo. Jadi saya punya pilihan di sini kan Pak. Ini adik saya terkena keadaan seperti ini. Ya. Apapun latar belakang, apapun konteksnya, apapun latar belakangnya, saya punya pilihan kan. Saya mau menggunakan kedudukan saya sebagai ketua umum PBNU dan NU sebagai organisasi untuk terlibat dalam urusan itu atau tidak. Oke. Ya, pilihan saya mau milih yang mana nih. Nah, saya sampai pada kesimpulan bahwa kalau saya menggunakan posisi saya sebagai ketua umum dan NU, leverage NU untuk terlibat dalam urusan itu, maka jelas NU-nya yang akan tercederai. Maka pilihan saya adalah untuk mengambil jarak dan menyerahkan soal ini kepada proses hukum dan tim hukum yang sudah ditunjuk dan seterusnya. Karena taruhannya adalah NU. Gitu. Nah, bisa saja sebetulnya saya membuat pilihan lain, bisa saja, tapi saya memilih untuk mengambil jarak karena saya tidak boleh menempuh satu kemungkinan apapun yang bisa menjadikan NU tercederai. Itu ya yang saya pilih sekarang ini. Maka apapun yang terjadi sekarang, pertarungan di NU-nya itu akan saya hadapi. Saya punya pilihan, semua orang punya pilihan. Saya kira jajaran kepengurusan NU sampai ke bawah juga punya pilihan. Mereka bisa melihat dan mencerna keadaan apapun yang terjadi. Ya, tapi saya tidak boleh mengambil resiko cederanya NU ya, dengan cara melibatkan diri dalam urusan adik saya. Itu aja. Tapi bisa berbalik situasinya loh Gus. Anda yang dicederai oleh mereka yang menginginkan misalnya menjadi ketua umum juga, apalagi kan dalam waktu dekat ini konon kabarnya akan ada muktamar gitu ya. Ya itu kan soal cara mainnya aja. Benar ya. Iyalah. Ya kita kan bisa punya pilihan macam-macam kan gimana. Yang jelas ya saya tahu gamenya, saya tahu bagaimana cara memainkannya dan seterusnya. Ini kita lihat saja nanti. Intinya kan bahwa saya sudah memberikan tawaran ya, dan kepada yang punya kedaulatan kita persilakan. Soal urusan bagaimana meyakinkan orang dan seterusnya kan soal itu aja. Tapi Anda ya tahu kan bahwa kasus Mas Yakut itu setidaknya dari informasi yang diberikan oleh sahabat saya Isla di tempat ini itu adalah bagian dari merongrong Anda sebagai saya serahkan kepada penilaian orang lah. Aku ya jelas ya. Lah ya enggak. Kalau itu saya sudah tahu, tapi saya tanya sama panjenengan. Ya saya jawab, saya serahkan kepada penilaian orang. Kan saya harus betul-betul menjaga posisi dalam soal ini. Jangan sampai lalu saya memanfaatkan NU untuk urusan pribadi terkait keluarga adik saya ini. Itu yang harus saya jaga. Tapi nanti tetap akan maju ya Gus. Ini benar nggak sih akan ada muktamar?
Ya, jelas harus ada muktamar dong. Masa Bukan, maksud saya yang secara secara organik ya. Memang sudah jadwalnya ya. Bukan karena kemarin ada masalah dan kemudian ada kesepakatan itu ya. Ya, sisa-sisa dari masalah itu kemudian ada usulan untuk Oke. lebih awal dan sebagainya. Itu tidak masalah sebetulnya. Oke. Itu rencana kapan, Gus? Ya belum ada kesepakatan. Mengenai kapannya belum ada. Usulan sudah ada, tapi kesepakatannya belum. Dan Gus Yahya akan tetap maju sebagai calon ketua umum. Ya, saya bilang begini, saya ini dulu maju sebagai ketua umum dengan janji, Oke. dengan akad. Tuh, saya akan melakukan ini. Kalau saya tidak dihalangi, ya, sebetulnya saya jamin selesai sebelum Desember. Saya jamin selesai itu semua yang saya janjikan. Nah, kalau sampai tidak selesai kan jadi hutang. Nah, secara syariat orang punya hutang Harus bayar. jatuh tempo belum bisa bayar harus minta tambah waktu kan, kira-kira gitu kan. Gus, makasih banyak. Gus. Sama-sama. Saya merasa mendapatkan banyak informasi berbicara dengan Ketua Umum PBNU adalah Kiai Haji Yahya Stakuf. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Pemirsa, sebenarnya banyak yang aku mau tanyakan, tapi selain soal waktu juga tampaknya inilah kalau kita berbicara dengan orang yang pernah melayani presiden. Diperpanjang aja sampai subuh gitu. Luar biasa sekali, banyak informasi yang kita dapatkan dan semoga Gus NU makin solid ya, Amin. makin berkembang Amin. dan melayani Indonesia. Terima kasih. Amin.